Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para jamaah, para pemirsa Mutiara Haramain pengajian virtual yang diadakan oleh PT An-Namira Travelindo dengan Pondok Pesantren Al-Hidayah Mojosari dan Pondok Pesantren Teknologi Informasi Kutorejo Mojokerto. Pagi ini kita didampingi oleh pemateri yang luar biasa, Ibu Nyai Hajah Jauhara Said akan menginformasikan materi-materi yang luar biasa. Tema pagi hari ini adalah membumikan isi kandungan Al-Quran. Dengan Ibu Nyai Hajah Jauhara Said, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Al-ayat. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai yang senantiasa kita taati fatwa-fatwanya, juga para pemirsa, para pendengar Mutiara Haramain pengajian virtual yang langsung disponsori oleh PT An-Namira Travelindo dan Pondok Pesantren Al-Hidayah, juga Pondok Pesantren Teknologi Informasi Al-Hidayah Kutorejo Mojokerto. Alhamdulillah wa syukurillah kepada para pendengar yang setia, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari ini saya akan meneruskan isi kandungan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 10. Di mana kemarin kami telah menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ada hubungannya erat ayat 1 sampai 5 dan ayat 6 sampai 10. Oleh karena itu akan kami bacakan seperti biasa, juga para pemirsa, para pendengar khususnya dari keluarga besar jamaah haji, jamaah umroh dari An-Namira Travelindo, baik yang sudah berangkat maupun yang menanti keberangkatannya, karena sudah ribuan yang antri di PT kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan penyakit yang menjadi di dunia ini. Semoga insya Allah sebentar lagi tamu-tamu Allah juga akan diundang menuju ke Baitullah. Amin. Allahumma amin. Marilah kita buka ayat 6 sampai ayat 10. Kita bacakan seperti biasa, disemak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى غشاوة ولهم عذاب عظيم
Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul adzim. Itu adalah ayat 1 sampai ayat 10. Ya, 6. Ayat 6 sampai ayat 10 ya. Namun sebelum kita menjelaskan dari ayat 6, kami bahas dulu yang kemarin mungkin tidak mengikuti karena ini ada sambungannya erat dengan ayat nomor 4 dan 5. Kami kupas sebentar. Kemarin sudah saya terangkan tentang ayat 5, ciri-ciri orang yang muttaqin, ciri-ciri orang yang bertakwa. Di antara mereka adalah ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yakni orang-orang yang memenuhi sifat-sifat yang disebutkan di atas. Di alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang percaya tentang yang ghaib, wa yuqimuna shalah, yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian harta benda. Pak Sufi ya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang percaya dengan hari akhir, percaya dengan adanya surga, percaya dengan adanya neraka, percaya dengan semua rezeki yang diberikan kita itu adalah dari Allah, maka sebagian mau berinfak ya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang nanti akan ditempatkan dan orang-orang yang berbahagia. Oleh karena itu, sekarang kita bahas menerusnya adalah ayat nomor 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat-ayat tentang orang yang beriman, tentang orang kafir itu biasanya berdekatan. Di sini dijelaskan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu yang seperti apa? Kalau kemarin kita terangkan orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tidak percaya dengan adanya bil ghaib, hari akhir, hari kiamat. Tidak percaya dengan adanya Allah. Tidak percaya dengan adanya malaikat-malaikat. Tidak percaya dengan kitab-kitab Allah. Jadi orang-orang kafir itu menganggap setelah kematian tidak ada alam yang lain. Tuh Pak Silvi ya. Karena itu sudah tidak percaya dengan adanya Allah, sawa'un alaihim a'andartahum. Apakah mereka diberi peringatan atau apakah mereka diberi nasihat, mendengarkan suatu pengajian-pengajian,
amlam tungdirhum, ataupun dia tidak mendengar nasihat-nasihat, orang itu adalah la yu'minu, tetap tidak mau beriman. Itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir disebut kufar, yaitu orang-orang yang tidak percaya tadi. Sudah tidak mau percaya. Sudah diberi model apa ya kalau berbahasa Jawa ya? Dengan cara halus, dengan cara lunak, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, tetap la yu'minu, tidak beriman kepada Allah. Karena dia sudah tidak percaya dengan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul, para nabinya sebagai petunjuk hidupnya, agar manusia-manusia itu kalau merujuk kepada tuntunan Al-Quran bahagia dunia dan akhirat. Tapi orang-orang kafir tidak percaya tentang itu. Oleh karena itu, a'angdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka mendapatkan peringatan, tidak mendapatkan peringatan, tetap la yu'minun, tidak percaya kepada Allah. Karena apa? Karena dia tidak menerima nasihat dan hidayah yang tidak masuk kepada hati mereka. Allah telah menjelaskan di surat yang lain, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah, mereka itu jelas nanti tempatnya di neraka. Jadi itu orang-orang kafir, sudah model apa diberi peringatan, diberi nasihat dan lain sebagainya, tetap a'angdartahum am tunzirhum la yu'minun. Para pemirsa, keluarga besar dari jamaah dari PT An-Namira Travelindo dan semua wali santri, juga jamaah pengajian rutin ya, di mana berada yang mengikuti pengajian ini, insya Allah marilah kita setiap saat untuk mendengarkan pengajian agar hati kita akan menjadi lunak dan insya Allah keimanan kita akan menjadi tambah. Ya, karena dalam suatu hadis dijelaskan al-imanu yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu akan bertambah tebal dengan suatu ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, iman itu akan berkurang terus. Kalau kita jauh dari ulama, kalau kita tidak pernah mendengarkan pengajian, ya, wa yanqusu bil maksiyah, apalagi kita sering bermaksiat, maka iman itu akan menjadi tipis. Oleh karena itu, alhamdulillah kita masih bisa diberi Allah sehat lahir batin, bisa menambah keimanan dengan mengemban suatu ilmu, ya, memanfaatkan ilmu, dan Bapak Ibu juga menambah ilmu yang bermanfaat. Ya. Para pemirsa rahimakumullah, akan kita lanjutkan. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 ya. Nah, di sini akan dijelaskan lebih jelas lagi oleh Allah tentang orang-orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Nah, karena orang-orang kafir sudah tidak percaya dengan adanya Allah, tidak percaya dengan adanya malaikat,
tentang yang gaib, tidak percaya dengan siksa neraka, keindahan, ya, kebahagiaan di surga. Karena orang kafir itu khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci mati hati mereka, menutup rapat-rapat hati mereka, sehingga tak dapat dimasuki oleh kebaikan. Dinasihati memang nggak bisa masuk. Kalau toh misalnya waktunya subuh, ada adzan berkumandang di masjid, jadi qulubihim telah ditutup oleh Allah. Dia tidak menghiraukan, sudah tidak menghiraukan adzan. Sebelum adzan ada baca Al-Quran yang berkumandang di sana sini, di masjid, di musola. Karena sudah ditutup oleh Allah hatinya, maka tidak akan terketuk. Lain dengan orang-orang yang beriman. Karena sudah apa? Hatinya sudah beriman. Ada, jangankan adzan, ya, ada apa itu? Di suatu kampung, di tetangga-tetangga ada musola, masjid, ya, ada berkumandang apa itu ya, ayat-ayat Al-Quran, langsung kita sudah bangun, ya. Kita menuju untuk membersihkan diri, kita sholat, tahajud dan lain sebagainya. Tapi orang-orang kafir tidak, karena khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci mati hati mereka, menutup rapat-rapat hati mereka, sehingga tak dapat dimasuki oleh suatu kebaikan. Wa ala sam'ihim, begitu juga pendengarannya. Ya sudah, ya, hatinya ditutup, telinganya sudah tidak mau dengar, ya. Bahkan kadang-kadang apa itu, kedengaran adzan ditutupi. Nah, sehingga semua alat-alat organ-organ tubuh yang ada hubungannya dengan sumber-sumber pendengaran itu pun akan menjadi tertutup. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Wa ala absarihim, sedangkan penglihatan mereka pun ditutupi juga dengan penutup yang menutupinya, sehingga mereka tidak dapat melihat suatu kebenaran. Misalnya di kampungnya ada jamiah, dia tidak mau hadir. Dia masa bodoh. Misalnya ada undangan pengajian, dia juga tidak mau hadir karena sudah pendengarannya ditutup, matanya ditutup, apalagi hatinya ditutup. Na'udzubillah min dzalik. Karena sudah Allah menutupi semua, hampir semua panca indera ditutup oleh Allah. Walahum adzabun alim, maka bagi mereka adalah siksa yang besar dan berat lagi tetap kepada orang-orang siapa? Pak Sabi, orang-orang kafir, orang-orang kufar, orang-orang kafir. Nah, pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Jadi ada orang kafir, ada orang muslim, ada orang mukmin, ada orang mutakin. Nah, jadi pengertiannya yang sudah saya beberkan satu per satu. Di samping ada orang-orang kafir, juga ada orang munafik. Coba ya. Orang munafik ini seperti apa? Jadi ada orang munafik ya. Jadi ada orang muslim yang kemarin biasa, orang Islam, ada orang mutakin, ada orang kafir, ada orang munafik. Ini ya. Orang-orang kafir ya, di samping sudah ditutupi oleh Allah hatinya, penglihatannya, pendengarannya, nah, sehingga dia tertutup dan walahum adzabun alim. Nah, ada lagi orang-orang apa? Munafik. Nah, ini dijelaskan oleh Allah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah
antara manusia ada orang-orang yang mengatakan, kalau tadi orang kafir kan sudah tidak percaya, aku gak percaya, saya tidak percaya. Apa sih surga itu? Apa sih neraka itu? Ya. Tapi orang-orang munafik enggak, lebih halus. Sebagian mereka ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, kami percaya adanya malaikat. Perkataannya, iya itu. Jadi perbedaannya, kami beriman kepada kita. Dia suka apa? Bersahabat dengan kita. Ya halus sekali pembicaraannya, kata-katanya, dia memikat, ya, karena juga bisa bergaul sehari-hari dengan kita, orang Muslim. Nah, sebagian manusia itu mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Lu saya percaya adanya hari kiamat. Kalau kiamat ada dua, ada kiamat sugro, manusia pasti mati. Ada kiamat kubro, saya percaya. Saya percaya dengan adanya Allah. Wabil yaumil aqamahum bimu'minin. Padahal mereka sebetulnya tidak beriman. Padahal mereka tidak percaya, cuma hanya lisannya. Nah, seperti kita janji baik, tapi hatinya ingkar. Ya, seperti lisannya mengatakan, saya juga sholat, saya juga beramal, tapi wa mahum bimu'minin. Dalam hatinya dia itu adalah ingkar kepada Allah. Dia tidak beriman. Itu lebih sulit ya Mbak Sylvia. Membedakannya ya. Membedakannya sulit. Membedakannya sulit sekali. Nah itu adalah orang-orang munafik. Nah, jadi membedakannya agak sulit ya. Oleh karena itu yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Teruskan. Dalam ayat ke-9, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Yakni dia berpura-pura, dia beriman, dia menyembunyikan hatinya yang munafik itu, yang ingkar itu. Ya. Dia adalah orang-orang yang menipu Allah. Walladzina amanu, dan mereka menipu orang-orang yang beriman dengan kekafirannya, dengan kemunafikannya. Nah, dia menipu Allah, dia menipu orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dia tidak terasa Mbak Sylvie, ya. Dia menipu Allah, menipu orang-orang beriman, padahal mereka itu menipu dirinya sendiri. Padahal mereka itu menipu dirinya sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Karena bencana tipu daya itu akan kembali menimpa kepada dirinya sendiri. Jadi ulaika hum ashabul mas'amah. Kalau disebut dalam Al-Quran, dia adalah golongan tangan-tangan kiri. Dia menipu diri sendiri. Lisannya manis, ya, tapi hatinya dendam. Nah, itu adalah orang-orang munafik. Alaihim narum muqsadah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia saja hatinya sudah ditutup, penglihatannya sudah ditutup, ya, pendengarannya sudah ditutup, ya. Maka di akhirat pun, di neraka pun akan
narumuk sodah. Ya, jadi berada di dalam neraka yang ditutup juga rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Pemirsa rahimakumullah, oleh karena itu orang yang seperti itu wa mahum yash'urun, tapi mereka masih belum menyadari. Ya, tipu daya mereka belum disadari oleh dirinya sendiri. Ya. Dia tidak insaf bahwa tipu daya mereka itu menimpa pada mereka sendiri. Oleh karena itu dicontohkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Siapa itu Mbak Sinti? Ya, orang-orang yang disebut kafir, orang-orang yang munafik, yaitu seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, padahal Nabi Muhammad itu ada keponakannya, itu paman-pamannya, tapi terus memusuhi, terus tidak percaya. Dibilang apa oleh Nabi Muhammad? Tetap wa ma'hum bimu'minin. Nah, itulah orang-orang yang nantinya salah satu dari gaya bahasa mereka, ya, itu adalah orang-orang yang tertipu oleh dirinya sendiri. Pemirsa rahimakumullah, saya lanjutkan pada ayat ke-10 ya. Tidak terasa kita sudah membaca pada ayat yang ke-10 ya. Jadi pada ujung penafsiran pada hari ini, fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dia bertujuan menipu Allah, bertujuan menipu orang beriman, padahal dia menipu dirinya sendiri. Karena apa? Fi qulubihim, di dalam hatinya maradun, terdapat suatu penyakit, terhadap suatu penyakit. Berupa apa penyakitnya? Keraguan-raguan dan kemunafikan yang menyebabkan sakit atau lemahnya hati mereka. Sebetulnya Abu Jahal kalau mau berpikir secara akal, ya, itu sudah tahu kalau agama Islam adalah agama yang benar. Tapi karena dia itu sudah kafir, ya, fi qulubihim maradun, di dalam hatinya sudah ada suatu penyakit. Fazadahumullahu maradun, lalu ditambah Allah penyakit mereka menjadi makin tebal. Jadi kalau sekarang penyakit secara fisik, ya, mungkin itu paru-paru, terlihat jantung, nah, itu terdeteksi. Tapi ini adalah penyakit rohani, ya, penyakit suatu keimanan. Nah, fazadahumullahu maradun, Allah akan menambah suatu penyakit itu, ya, sehingga makin tebal penyakit mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih, yang menyakitkan. Karena sudah tertutup hatinya, apalagi ditambah penyakit-penyakitnya oleh Allah, ya, sudah tidak menghiraukan, tidak melihat tentang kebaikan, tidak mendengar tentang nasihat. Nah, semua ditutupi oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan mereka adalah siksa yang pedih dan sangat menyakitkan disebabkan kedustaan mereka. Karena dia apa? Terdusta, tipu daya dirinya sendiri. Yakni dengan tidak mengakui apa itu? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah
sekedar keterangan dari ayat ke-6 sampai ayat 10. Oleh karena itu orang-orang beriman itu harus selalu menjaga keturunan kita semuanya, dzurriyyah kita. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kita jaga orang-orang beriman, dari anak kita, cucu kita, keluarga besar kita, warga kita, orang-orang yang orang-orang mukmin, orang-orang muslim, orang-orang muttaqin, ya. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, sehingga jangan sampai ada yang tercecer di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ku anfusakum, ayat dijaga. Oleh karena itu, seketika cara menanamkan kalimat tauhid, keimanan kepada keturunan kita, pada waktu bayi yang lahir, Pak Sufi, ya, lahir cowel, maka orang tua sudah berkewajiban untuk mengenalkan suatu keimanan. Contohnya apa? Telinga kanan dikumandangkan kalimat adzan, telinga kiri dikumandangkan kalimat iqamah. Secara tidak langsung, di situ anak belum pernah mendengar sesuatu, anak belum bisa melihat sesuatu, anak belum bisa terasa meraba sesuatu. Tapi orang tua saking gigihnya untuk menanamkan suatu keimanan pada jiwa raga anak kita, kepada hati anak kita, akhirnya telinga kanan dikumandangkan kalimat adzan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Secara otomatis si jabang bayi yang belum mengenal apapun sudah dimasuki kalimat-kalimat tauhid agar menjadi orang yang beriman. Masya Allah, ya. Telinga kiri pun juga dikenalkan, ya, kalimat-kalimat apa itu? Iqamah, ya. Bahwa nanti kita ada panggilan, terutama panggilan ibadah sholat. Ibadah sholat adalah ibadah yang langsung berkomunikasi antara makhluk dengan Al-Khaliq, antara hamba Allah dengan yang sang pencipta. Baik, ibunya, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita di Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya ini bagaimana dan apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghadapi orang-orang yang munafik tersebut, berkata bohong, berjanji, ingkar, dan bila dipercaya dia juga khianat. Ini pertanyaan dari Ibu Titin Syafaatin. Terima kasih, Ibu Titin, akan dijelaskan oleh Ibu Nyai. Ya, assalamualaikum Bu Haja Titin Syafaatin. Alhamdulillah sehat, ya. Alhamdulillah. Bagaimana kita memang sulit sekali ya, menghadapi orang-orang seperti ini, sulit sekali. Membingungkan, ya. Kadang kita sudah berbuat baik, ya, seakan-akan dia juga janji-janjinya juga berbuat baik. Ternyata kenyataannya gimana? Dia malah sangat menyakitkan hati. Tapi alhamdulillah, ya, orang-orang beriman tuh selalu diberi Allah kesabaran, Bapak Syiri Sobiri, dan insya Allah tidak akan mempunyai rasa yang dendam. Walaupun disakiti hatinya, walaupun dia sudah dipercaya tapi dia ingkar, ya, walaupun dia sudah, ya, misalnya Mbak Silvi, ya, sudah yang kurang gimana kalau manusiawi, ya, sudah diberi infak, diberi sodako, ya, dibaiki kita, seakan-akan tetap dia berbuat baik, tapi dia dalam hatinya masih wa mahum bimu'minin. Nah, karena orang itu sudah tadi fi qulubi maradun fazadahum maradun. Sebagai orang mukmin, sebagai orang yang ikhlas, tetap kita disarankan, masih diharapkan, masih berbuat baik. Tetap hati kita berbuat baik kepada orang-orang itu. Seperti Nabi Muhammad SAW. Kurang gimana, ya? Sholat waktu subuh ke masjid, ya, di situ
dipasangi kotoran di depan pintunya, kemudian melangkah ke masjid lagi di situ ada lubang dan lain sebagainya. Seketika orang itu terperosok. Yang nolong siapa? Juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah indahnya beliau, akhlak beliau. Kita sebagai umat beliau, walaupun tidak bisa 100%, tapi kita berusaha untuk menjadi apa itu? Umat-umat Nabi Muhammad yang nantinya akan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Bu Titin Syafaatin. Semoga kita tanamkan suatu kesabaran, ya, kita tanamkan suatu keikhlasan agar kita menjadi betul-betul orang-orang yang muttaqin. Jadi untuk menghadapinya itu bagaimana ini punya menghadapi orang-orang, tetap kita sabar ya. Tetap kita baik, ya tidak boleh kita istilahnya, wah kalau kita seperti itu putus asa, tidak boleh. Tetap kita harus bersabar, tetap kita berbuat baik. Ya jaga itu tetap antara hak tetangga, ya, antara hak teman dan orang-orang itu nanti adabnya walahum adabun alim. Itu dia ulaika, karena kita tergolong innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika khairul bariyah. Nah itulah, jadi kita nanti ada yang syarrul bariyah, orang-orang yang munafik tadi, tapi kita termasuk khairul bariyah, orang-orang yang baik. Tetap kita, walaupun itu teman, walaupun tetangga, tetap kita harus tetap berbuat baik. Berbuat baik, ya. Kita mencontoh kebaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kalau dalam keseharian kita ini mungkin orang menyebutnya itu munafik yang seperti apa. Kadang memang halus, sama sekali kita tidak tahu bedanya orang A. Tapi tiba-tiba di belakangnya, oh ternyata dia ini berbuat munafik ya, seperti itu. Jadi Bunyai, bagaimana tips-tipsnya ini kalau kita ada orang munafik, kita tetap sabar. Selain itu kita harus tetap berbuat baik seperti itu tadi ya dijelaskan. Kalau untuk orang munafik itu ya. Kalau untuk orang kafir tersendiri, karena tadi yang dibahas pertama adalah orang kafir. Orang kafir ini kalau dalam kehidupan sehari-hari kita yang seperti apa? Yang seperti apa ya, walaupun kita tidak menyebutnya mereka itu kafir, tapi bagaimanalah ciri-cirinya orang kafir ini yang paling gampang digambarangi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi karena orang-orang kafir itu jelas, kita kembalikan lagi, dia sudah tidak percaya, tidak menghiraukan, sudah ya wis gak sholat, ya tidak puasa. Jadi tidak ada rasa malu, walaupun dia pada waktu Ramadan dia itu banyak orang puasa, dia tetap minum di jalan-jalan, makan di jalan-jalan, pakai rokokan di jalan-jalan, sudah tidak punya rasa sungkan, tidak punya itu adalah orang-orang kafir. Sudah belak-belakan kenyataannya seperti itu. Ya. Berarti orang-orang yang seperti itulah, tapi kita tetap berteman, kita tetap bersilaturahmi dengan orang. Ini ada pertanyaan lain Bunyai dari Facebook, dari Abah Prapto Ibnu Athoillah. Ini dari penjelasannya Ibu Nyai tersebut, benarkah sekarang banyak orang-orang yang mengaku beriman tapi sebenarnya ia baru berislam karena baru mengucapkan syahadat saja, belum bersyahadat. Jadi mengaku Islam nih tapi belum bersyahadat seperti itu. Ini kan banyak juga ada yang mereka itu mungkin pakai pernak-pernik dari yang lain, tapi dia mengaku Islam seperti itu. Makanya Mbak Silvi, orang yang mengaku Islam karena dia itu belum pernah berikrar, ya. Nah, itu harus kita ikrarkan dulu. Ada saksi, ya. Seperti kita datang ke satu kiai, ada saksinya. Kita datang suatu ke masjid, ada ulama, ada saksi. Beliau harus mengikrarkan diri dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru kita tuntun kewajiban mereka untuk menuntut ilmu, untuk bergaul dengan muslim, ya. Jadi untuk menuntut ilmu tentang kewajibannya sholat,
kriteria dari orang-orang Islam. Yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua mendirikan sholat, ya, yang ketiga apa? Mengeluarkan zakat kalau memang dia sudah mampu, kemudian wasaumu Ramadan, mengerjakan puasa Ramadan, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Itu adalah rukun-rukun Islam. Tapi yang awal-awal adalah harus berikrar, karena dia tuh merasa belum pernah berikrar. Jadi harus diikrarkan, disaksikan bahwa dia sudah masuk Islam. Jadi kalau memang mereka belum berikrar, belum bersyahadat tadi, belum syahadat, ya. Berarti belum dikatakan orang-orang beriman. Belum dikatakan orang-orang beriman. Artinya sudah beriman, tapi memang harus diikrarkan. Semua orang-orang pada zaman Rasulullah SAW dari orang-orang kafir itu tetap diikrarkan. Bahkan dia disaksikan bahwa jin saja, Mas Lutfi, yang di alam gaib, ya, juga diikrarkan oleh Rasulullah. Semua adalah bersyahadat. Sampai ada di sebelah tanah haram itu, ya, ada dikatakan masjid jin. Disitulah tempat jin pada waktu berikrar, bersyahadat untuk bersaksi kepada Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi walaupun mereka mengaku beriman tapi belum bersyahadat, belum diikrarkan dan disaksikan tadi, mereka belum termasuk golongan orang-orang yang muslim. Kemudian Ibu Nyai, kalau masalah beriman, karena hari ini kan dijelaskan masalah kafir, orang kufar. Ketika ada orang-orang tadi sepertinya tidak sholat ataupun tidak puasa, ataupun ini yang lagi booming itu biasanya ketika puasa Ramadan, biasanya tidak sholat. Ternyata saat puasa tarawih ini, karena memang lagi zamannya sekarang Ramadan, nah tiba-tiba bondong-bondong semuanya ke musola, ke masjid penuh. Nah, ini bagaimana ini Bu Nyai? Apakah kita sebagai orang-orang yang orang-orang muslim yang baik, apakah dibiarkan seperti itu? Apa kita harus menasehatinya mereka, harus ayolah setelah tarawih ini tetap kita ke masjid, atau seperti apa ini? Ini Mbak Silvi, makanya dalam Islam ada rukun-rukunnya, ya, di samping syahadat, sholat, zakat, puasa. Bahkan orang-orang yang Islam suruh sholat itu nggak mau katanya, tapi dia berpuasa. Ada juga, ada yang sholat tapi tidak berpuasa, tapi kalau taraweh dia ikut. Nah itu nanti ada dihisab itu nanti. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi semuanya akan ditimbang amalnya. Jelek yang mana itu? Kalau khairan yarah, maka tentunya di surga. Tapi kalau syarran yarah, tentunya di neraka. Tapi kita tidak boleh mengabaikan, karena sholat adalah tiang agama. Karena enggak agama. Wa man tarakahu, ya, jadi siapa yang meninggalkan berarti dia tidak menegakkan suatu agama. Nah, ini ada fenomena lain kalau dalam saat Ramadan itu, karena memang semuanya orang muslim itu diwajibkan sebenarnya, diwajibkan untuk berpuasa. Tapi ada yang berpuasa tapi tidak sholat 5 waktu. Ini bagaimana? Ini bagaimana lagi nih? Tadi sudah saya singgung, ya. Kalau Ramadan kadang puasa, bahkan orang-orang itu, ya, Senin Kamis itu rutin, Bu Subi, ya. Tapi suruh sholat 5 waktu itu loh, aneh. Nih, dia puasa, Senin Kamis puasa, kemudian Ramadan juga nutup, ya. Tapi kalau disuruh sholat loh, uang, ya. Nah, makanya pertemuan yang pertama sudah saya singgung, ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, ya. Minta tolonglah kepada Allah dengan suatu kesabaran tentang sholat. Jadi sholat itu memang harus sabar, harus rutin, tidak 1 kali 2 kali. Setiap hari aja berapa kali? 5 kali. Kadang-kadang ya repot, kadang-kadang pas rapat, kadang-kadang pas apa itu. Nah itu yang pas bisa beri dengan kesabaran tetap dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, sholat itu tetap wajib. Maka wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Nah, ini mengenai kerepotan tadi, Bu. Ya. Biasanya kita ketika mungkin di kantor ataupun kita lagi ada rapat atau seperti apa, atau mungkin ketika kita bekerja dengan orang-orang yang mereka tidak menunaikan ibadah sholat karena mungkin perbedaan agama.
bagaimana kalau sholatnya itu misalnya waktunya zuhur ini sudah mendekati asar lah, itu baru sholat, itu apakah mereka juga digolongkan orang-orang kafir atau biasa atau bagaimana ini? Kalau kafir tidak, Mbak Sufi. Tidak mungkin, kalau ya? kafir aja kan sudah tidak menghiraukan sama sekali. Kalau kafir tidak menghiraukan sama sekali. Tapi ini ada dalam satu ayat, alladzina hum fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang itu termasuk, dia berarti orang-orang melalaikan kewajiban sholat. Itu fawailun. Lah orang-orang inilah nanti akan ditempatkan di neraka. Tetap ada naudzubillah min dzalik, ya. Alladzina an sholatihim, orang itu sholat tapi selalu melalaikan, kadang-kadang apa-apa juga, ya kan, apa-apa lupa gitu loh. Itu adalah nanti akan didapatkan di neraka. Kita kembali lagi akan dihisab semuanya, ya. Maka dari itu ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna awwalu ma yuhasabu bi yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali, ya, perbuatan yang pertama kali ditanyakan kepada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah urusan sholat. Secara otomatis kalau itu sholatnya baik, maka semua amalan-amalan akan menjadi baik. Sebaliknya kalau urusan itu sudah sholatnya marit-marit, akan merentet kepada perbuatan-perbuatan yang lain, akan menjadi jelek. Itulah. Saya kira insya Allah cukup, waktunya sudah habis. Insya Allah para pemirsa rahimakumullah, kita akan berjumpa lagi insya Allah hari Selasa depan. Hari Selasa depan jam 9 sampai, ya. Dan jangan lupa Bu Sylvi, ada suatu air yang diproduksi oleh Pondok Pesantren Al Hidayah, mengandung suatu doa dari anak-anak yatim, dan banyak-banyak para jamaah yang mendoakan agar air ini menjadi air minum kesegaran dan sekaligus pengobatan. Kita juga mempunyai PT An-Namirah, Biro Perjalanan Haji dan Umroh. Untuk perjalanan ibadah Anda, serahkan kepada kita An-Namirah. Untuk anak-anak kita yang mau bersekolah atau pondok, bisa juga dari mulai playgroup. Kita sudah memiliki playgroup Al-Hidayah, TK sudah ada juga, TK Al-Hidayah, SD IT Firdaus, lanjut ke SMP. Silakan bagi pemirsa Mutiara Haramain, bagi anak-anaknya yang belum, mungkin masih sekarang belum sekolah, bisa dilanjutkan ke sekolah-sekolah kita, karena semua dari infaknya panjenengan kepada kita, insya Allah semuanya akan barokah. Karena untuk anak-anak santri, untuk pembangunan masjid yang kita bangun di Kutorejo, Mojokerto. Ya, jangan lupa juga Mbak Sylvi, tanggal 25 yang akan datang, hari Minggu setelah subuh, ada pengajian rutin, doa bersama anak yatim, sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sangat baik juga. Nah, semua ibu-ibu, karena ini khusus untuk ibu-ibu, jadi untuk ibu-ibu monggo tanggal 24, ya, pengobatan. Tanggal 24 Oktober hari Minggu ba'da sholat subuh. Tanggal 25 ya? 25 ba'da sholat subuh sudah berada di Pondok Pesantren Teknologi Informasi di Kutorejo, Mojokerto. Kita juga ini tadi yang sudah jelaskan sama Bu Nyai, punya produksi sendiri air Jauhara Water, sudah ada standnya juga kita buka. Barangkali Bapak Ibu punya toko di rumah, boleh menjadi agen kita untuk berjualan, sama-sama mencari infak. Untuk yang penting membeli berarti berinfak. Membeli air ini sama dengan berinfak, seperti itu. Demikian, terima kasih Ibu Nyai atas informasi materi-materi yang disampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga untuk pemirsa semua yang setia menemani kita dalam Mutiara Haramain. Kita berjumpa lagi di hari Selasa depan bersama dengan Ibu Nyai Haji Jawara Said. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.